Nah, denominasi apa Kak Petrus? Jadi Kristen ya? Ya, Kristen ya? saya Kristen. Betul, betul. Oh, iya. Bang Juma, Assalamualaikum. Iya, semangat pagi, Saudara Petro. Ustaz Juma. Iya, bagaimana Pak? Apa masih menuhankan 3 Tuhan pagi ini atau tinggal 1? Kamu yakin Tuhanmu satu? Ya, iya dong. Tuhan itu 1 lah, nggak Kalau mungkin saya 4. kalau saya bisa buktikan Tuhanmu tidak satu, bagaimana? Ya silakan aja. Baru kita buktikan bahwa Tuhanmu 3, ya kan? Silakan. Boleh. Kita buktikan siapa yang. Boleh saya search? Silakan. Ini live nggak di YouTube? Iya, pasti. Masuk di sini harus live. Nggak dipotong-potong toh? Kami bukan Kristen, kami Muslim. Jangan begitu. Ya. Begitu. Iya, kami Muslim, kami bukan Kristen. Iya. Boleh saya bacakan? Oh, silakan semua. Silakan. Apa itu? Oh, lolo. Apa ini? Ngomong. Allahu Akbar. Summa insanahu khalqa akhara wa tabarakallahu ahsanu al-khaliqina. Boleh Ustaz terjemahkan? Anda yang terjemahkan, Anda yang membawa. Masa bisa melilit lidah begitu? Anda harus terjemahkan kata per kata gitu loh, supaya kita bisa ngerti. Tidak usah saya terjemahin. Enggak terjemahkan. Masa Anda bisa melilit lidah dengan gaya begitu, pakai bahasa beroncong kayak gitu tadi? Apa artinya summa? Arti summa apa? Kemudian terus khalaqana khalaq mencipta. Nah, dari kata apa? Kami mencipta. Khalaq. Dari kata apa itu? Khalaq. Iya. Kita lihat pelawak hari ini pagi-pagi. Ya, silakan lanjut. Apa-apa. Jadi kami itu agak sedikit banyak bacot, tidak baca kitab dengan baik. Ya. Nah, mana Tuhan kami 3 di situ mana? Ahsanu al-khaliqina. Apa artinya? Mana? Dengar dulu saya bicara. Yang mana? Yang Tuhan kami 3 itu yang mana? Saya mau bicara, saya mau jelaskan. Ya. Ahsanu al-khaliqina. Jadi Tuhan itu pencipta yang paling baik. Betul. Yang mana 3 Tuhan situ? Dulu. Tuhan itu pencipta yang paling baik. Benar apa betul? Iya, betul memang. Betul. Terus? Berarti kalau yang paling baik, ada lagi pencipta lain. Dari sekian banyak pencipta, Allah itu adalah yang terbaik. Iya. Betul? Enggak begitu maksudnya. Jadi, begitu dong. Kalau kau ngaku Ustaz yang Iya, terbaik, maksud saya Tuhannya 3 itu yang mana? Tema kita Tuhan Islam atau Kristen yang 3 itu kan temanya. Nah, sekarang mana buktinya? Tuhan banyak. Mana? Bukan hanya 1, bukannya 3. Mana itu Tuhan banyak? Mana dalilnya? Baca, lihat. Itu dalil dari layar. Mana? Apa itu? Di situ gimana? Kamu sih nggak biasa pakai nalar sih membaca sih, jadi susah. Iya. Yang mana di situ dikatakan Tuhan saya 3? Penciptamu itu Tuhan atau bukan?
Yang mana Penciptaan dikatakan itu di situ apa, Tuhan Bang? saya 3? Mana Saya Tuhan sudah saya bilang 3, 3? lebih dari 3. Mana lebih dari 3 di situ yang mana? Pasang kupingmu. Lebih Ah, daripada 3, nggak tahu kita berapa banyak. hmm. Mana Ya, lebih pasang dari kupingnya. 3? Ya. Saya tidak mengatakan Tuhanmu 3. Saya Ya, mengatakan terus Tuhanmu banyak. ya udah mana dalilnya Tuhan saya Satu. banyak? Ini di depan dalilmu ada depan. Mana Karena tuh? al-khalaqina. Apa Berarti itu? Tuhan itu adalah pencipta yang terbaik di antara banyak pencipta. Loh, Itu makanya, yang dikatakan Tuhan saya banyak itu mana? loh, kalau Tuhan itu pencipta yang terbaik, yang tidak baik Eh, siapa? Berarti ada yang tidak baik dong, ada yang sedang baik, ada yang sekedar saya baik. saya Kamu punya ngerti nggak? saya punya direktur di kantor itu adalah direktur yang terbaik. Apakah saya punya direktur lain? Ya, Direktur harus utama saja. saya adalah Kalau kita direktur yang terbaik. Terus mana direktur Iya. saya yang lain mana? Saya cuma punya satu direktur. Kalau direkturmu cuma satu, kamu nggak bisa bilang terbaik. Dengan Loh, siapa kau bandingkan direktur itu, bodoh? loh, kan kamu mengatakan Tuhanmu juga pencipta. Orang Hindu juga mengatakan Tuhannya pencipta. Orang Buddha juga mengatakan dirinya Tuhannya pencipta. Maka Al-Quran mengatakan Allahu ahsanul khaliqin. Terus apa masalahnya? Yang terbaik. Yang Apa terbaik. masalahnya? Allah betul terbaik. Oh? Berarti, Iya, memang. Berarti Allahmu setuju bahwa orang Buddha itu Tuhannya itu pencipta, tapi kurang baik. Oh, Orang enggak Hindu begitu Tuhannya caranya. pencipta, Enggak begitu caranya. Nah, sekarang tunjukkan bahwa Tuhan saya banyak. Seperti biasa kamu itu tadi kelompok, ya saya itu lebih kamu. Kamu tadi bilang kalau di kantormu hanya ada satu direktur. Iya, saya cuma satu direktur. Direktur utama saya itu adalah direktur yang terbaik. Berarti kalau ada direktur utama. Ya itu berarti Anda gila. Berarti Anda gila itu namanya. Itu artinya Anda gila. Di sekolah Anda berapa kepala sekolah? Di sekolah Anda berapa kepala sekolah? Saya tanya kepada Anda. Di sekolah Anda tempat Anda belajar. Tempat Anda belajar itu, belajar membodohi orang itu ada berapa kepala sekolah? Makanya saya tidak pernah bilang kepala sekolah yang terbaik. Kalau satu kepala sekolahnya, bodoh. Oh, iya. Kecuali kalau ada kau bandingkan dengan kepala sekolah sebelumnya. Oh gitu. Lalu boleh kamu bilang kepala sekolah terbaik. Oke. Jadi pemahaman Anda, saya sebagai umat Islam itu Tuhan saya banyak, gitu ya? Iya, menurut ini ya, nggak apa-apa. Saya nggak bisa paksakan. Saya nggak bisa memaksakan Anda untuk memahami kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal sehat. Oke? Nggak apa-apa. Saya maklumi itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembuktian bahwa Tuhan Anda itu bukan cuma 3, tapi banyak dengan dalil. Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Coba kita lihat. Oke. Kita buktikan ya. Tuhan kamu itu banyak ya. Tadi kamu ngaku bahwa lihat tadi ya. Enggak. Saya mengatakan silakan dengan pemahaman Anda yang tidak mengerti Al-Quran. Silakan, tidak apa-apa. Anda mau bilang Tuhan saya banyak, nggak masalah. Karena Al-Quran itu hanya bisa dikaji dengan orang yang berakal. Tidak bisa dengan orang yang tidak punya akal. Saya pakai jurusan sama. Kamu terlalu balul dulu. Nah, sekarang Anda tunjukkan kepada saya, ini Tuhan Anda di dalam Wahyu 5 nomor 6 ada berapa? Silakan. Wahyu 5 nomor 6. Kita tes lagi otakmu apa jalan apa enggak. Ya, silakan. Wahyu 5 ayat nomor 6, bukan ayat, nomor 6. Baca. Ya, silakan. Itu ada berapa Tuhan di situ? Baca. Anda lah yang baca, itu sudah bahasa Indonesia loh. Kamu butuh huruf. Jangan kamu huruf juga. Jangan bisa baca. Itu sudah bahasa Indonesia loh. Tadi Anda membaca tadi itu sudah kayak bahasa cendol. Sekarang silakan Anda baca bahasa Indonesia. Baca. Silakan. Jangan Anda tutupin. Baca. Nggak usah Anda malu. Baca. Nggak usah Anda malu lah. Ikra balul.
Bacalah itu. Berapa Tuhan di situ? Baca. Ada berapa Tuhan di situ? Nggak usah malu-malu. Bacalah. Berapa Tuhan Anda? Tuhannya Islam, Tuhannya Kristen itu kan roh. Nah, sekarang di situ ada berapa Tuhan? Saya tidak bilang. Saya sudah buktikan Al-Mu'min ayat 14. God is the best. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, sekarang coba Anda, ada berapa Tuhan Anda di Wahyu 5 nomor 7 itu? Silakan Anda baca. Anda lah yang baca. Gak usah malu-malu. Yang saya baca loh. Nah, silakan baca. Orang agak berubah dulu loh. Daripada nambah dosa diskusi sama orang dulu. Selamat siang. Silakan Anda baca. Ada berapa Tuhan di situ? 1 atau 7? Dungu itu tidak ada batasannya. Itulah dirimu. Enggak, saya tanya, Tuhanmu di Wahyu 5 nomor 6 itu 1 atau 7? Ayo dong. Hai Petro. Kabur ya Petro. Allahu Akbar. Sakit hati dia. Dibilang Tuhannya lebih dari 1. Dia ingin membuktikan Dia ingin membuktikan bahwa sembahan Islam itu lebih dari 1 katanya. Tapi giliran diminta dalilnya, malah dia menunjukkan dalil yang tidak berkesesuaian. Nah, sahabat-sahabat, teologi penyesat yang tadi ya, tidak akan pernah mungkin bisa mengkaji Quran. Kenapa saya katakan tidak akan mungkin mengkaji Quran? Karena membacanya pun dia tidak bisa. Yang dia ucapkan tadi itu bukan bahasa Quran, itu bahasa Latin. Dalil ini menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqnat nutfah. Alaqah fa khalaqnal alaqah. Mudghatan fa khalaqnal mudghah. Idhamam fakasawnal izam. Ya, lahma, lalu dikatakan di ayat 14 ya, surah Al-Mu'min. Summa ansya'na khalqah akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Malah banyak ilmuwan, sahabat-sahabat, banyak ilmuwan yang menggunakan nalar sehat mereka yang menjadi mu'alaf karena dalil ini. Di dalil ini diterangkan bagaimana kemudian struktur ya penciptaan manusia itu diterangkan dalam Al-Qur'an berkesesuaian dengan apa yang para ilmuwan temukan. Summa, kemudian ya, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal darah, segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, kalau kita melihat dalil ini, itu justru akan membuka cakrawala kita terhadap apa yang kemudian Allah terangkan tentang dirinya dalam proses penciptaan. Jadi ketika Allah mengatakan, ya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dia sedang memproklamirkan, mempromosikan dirinya tentang penciptaannya. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dia lagi menerangkan kepada kita kesempurnaan manusia kemudian itu diciptakan dalam bentuk fi ahsan taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Maka dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, fatabarakallah ahsanul khaliqin. Dialah Allah pencipta yang paling baik itu. Maha suci dia, maha suci Allah. Jadi Allah tidak sedang memperbandingkan dirinya dengan Tuhan-Tuhanan lain atau sembahan-sembahan lain, tidak. Allah sedang memproklamirkan tentang proses penciptaan yang terjadi pada diri manusia. Nah, ini sahabat yang saya katakan bahwa apa yang tertuang kemudian di dalam ayat suci Al-Quran yang dibawa oleh penyesat tadi yang mengaku sebagai
S2 teologi ya, itu justru nampar muka dia, makanya dia langsung kabur ya. Berbeda dengan di dalam surah Ayub, itu bagaimana kemudian manusia dikatakan berasal dari sosok benda yang dikentalkan seperti keju. Ya, itu bisa kita lihat di kitab Ayub. Manusia kemudian berasal dari sebuah benda yang kemudian dikeraskan layaknya seperti keju. Nah, kalau di Al-Quran itu enggak seperti itu. Di Al-Quran itu tidak dijelaskan kayak begitu ya. Kalau di dalam kitabnya mereka, ya jelas. Bisa kita lihat di dalam kitab Ayub 10 itu. Teman saya keliru, lupa. Dia berada di nomor keberapa dari Ayub 10. Ayub 10 nomor 10 sampai nomor 11 itu. Situ dikatakan, bukankah engkau yang telah mencurahkan seperti susu, lalu kemudian mengentalkan aku seperti keju. Nah, ini ilmu kedokteran tidak bisa masuk di situ. Kalau di Al-Quran sangat jelas, ya seperti yang dibawa oleh pendeta Petro, memang dia sakit hati sama aku melihat pendeta dan Mumek itu saya Islamkan, kita mampu mualafkan, dia sakit hati, makin jengkel, makin marah sama aku, teman-teman. Nah, dia mencoba untuk mengatakan Tuhan umat Islam itu banyak. Padahal di dalam ayat Al-Mu'minun itu, ayat 14, itu hanya menjelaskan tentang proses penciptaan. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Jadi dia seperti lintah. Melekat seperti lintah. Kalau di kitab Ayub, kitab yang mereka ambil dari Bani Israel, di situ seperti susu dan mengeras seperti keju. Jadi kalau ada sperma mengeras seperti keju, ya nggak jadi manusia lah. Matilah dia. Sebentar ketika ibu yang mengandung susu, ya cairan yang seperti susu kemudian mengeras seperti keju, begitu melahirkan yang keluar batako, yang keluar batu merah, batu putih, keju ya kan. Yang keluar itu adalah benda yang keras seperti keju. Gimana itu? Emang pernah sahabat-sahabat itu melihat ada bayi lahir seperti keju? Makanya para ilmuwan itu lebih banyak yang mu'alaf ketika mereka mendengarkan ayat suci Al-Quran ini. Karena ayat suci Al-Quran menjelaskan tentang apa yang mereka urai beratus tahun, mereka mencari tahu tentang proses embrio, kemudian menjadi janin, kemudian menjadi bayi itu. Ternyata di Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW tanpa ilmu kedokteran, tanpa pernah dia belajar, dia lebih mengurai 1400 tahun yang lalu. Inilah mereka takjub. Nah, inilah mujizatnya Al-Quran. Nah, sehingga Petro bingung bagaimana caranya ya untuk membuktikan ke semua bahwa Tuhannya itu banyak. Ternyata nggak bisa dia tunjukkan bahwa Tuhan kita itu banyak. Karena Al-Quran itu menerangkan dirinya bahwa umat Islam itu melalui Al-Quran memahami bahwa Tuhannya itu esa. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain pada Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Ya, ini yang mereka tidak pahami, utamanya si penyesat Petro tadi itu ya. Sudah capek-capek jadi sekolah mahal-mahal dia, jadi TKI. Tentu aja nggak bisa juga dia membuktikan bahwa Tuhan kita itu lebih dari satu. Al-Quran justru menerangkan jauh lebih valid pemberitaan tentang apa yang kemudian diajarkan oleh para nabi pada kitab-kitab sebelumnya. Allah menerangkan wala tad'u ma'allahu ilahan, ya. Janganlah engkau menyembah selain daripada Allah. Jangan pula, kata Allah ya dalam Al-Quran, jangan pula engkau sembah Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya, segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenang Allah dan hanya kepada Allah kamu dikembalikan. Ini diterangkan oleh Allah di dalam surah surah apa yang menceritakan itu?
Kalau saya tidak salah ingat di dalam surah At-Taubah ya, itu diterangkan hal yang sama. Terus kemudian di dalam surah eh, di dalam surah An-Insyirah ayat 8 juga hal yang sama diuraikan. Tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya kepada Allah kita menyembah ya. Jadi Tuhan Islam itu dikatakan oleh pendeta Petro yang kabur barusan, Tuhan Islam itu banyak berdasarkan surah Al-Mu'minun itu tidak terbukti karena surah Al-Mu'minun itu menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Tuhan tidak sedang menyandingkan dirinya dengan sembahan-sembahan agama lain. Ya. Nah, sementara ketika kita ingin menunjukkan, membuktikan bahwa Tuhan yang lebih dari satu, bahkan lebih dari tiga, dia kabur. Padahal di dalam Wahyu 5 nomor 6 yang saya tunjukkan tadi itu kan jelas dikatakan kayak Edon. Nah, jadi kayak Edon itu artinya merujuk kepada penulis yang kemudian menerangkan bahwa bagiku kelihatan, bagiku nampak, bagiku nyata gitu. Bagiku itu nyata, bagiku itu kelihatan. Jadi tidak ada kemudian keraguan-raguan terhadap penulis bahwa dia melihat. Kai Edon en meso tau tronau. Jadi dia melihat, dia menyaksikan adanya sosok penampakan kemudian di mana penampakan itu adalah Tuhan. Kaiton tesaron son. Nah, jadi tidak bisa kemudian pendeta Petro yang tadi ingin menghujat tapi ternyata dibantah kembali dengan dalil kitabnya sehingga apa istilahnya itu ya, ibaratkan orang maling ayam ya kan, begitu dia baru mau maling yang empunya kandang ayam muncul si Petro lari terbirit-birit katakan sama dia, buktikan kalau Tuhan kami lebih dari satu. Dia nggak bisa. Nah, giliran saya membuktikan, saya kasih Wahyu 5 nomor 6, kabur dia. Allahu Akbar. Jadi di ayat Wahyu 5 ini sahabat-sahabat, ya sedikit lagi sambil kita menunggu serigala yang lain, ya, dikatakan bahwa kai en meso ton presbiteron. Nah, lalu apa yang terjadi di sini, sahabat-sahabat? Arnion, hertekos, Afgemenon, lalu dikatakan ekon kerata hepta kai eftalmos hepta hoi eson ta hepta pneumata tau teon. Ya, jadi jelas di sini sahabat-sahabat dikatakan kata hepta. Hepta itu menuju kepada pneumata, menuju kepada roh. Nah, hepta itu apa? 7. Jadi ketika saya melihat penampakan yang nyata bagi penglihatan saya, ya, tanpa ada sesuatu yang menghalangi, di situ saya melihat ada 7 roh Tuhan. Apa dikatakan? Tau teu. Jadi teu itu merujuk kepada Tuhan, sesembahan orang-orang Romawi, merujuk kepada sesembahan orang-orang Romawi yang berupa roh, yang kemudian dikatakan tersebar ke seluruh dunia. Apestal menoe espasan tengen, dia merujuk kepada sebuah alam, ya, merujuk kepada sebuah tempat, yang mana tempat itu kemudian ya mungkin dikatakan gen itu sebuah taman ya, gen itu taman. Sebenarnya gen itu bukan bumi sih, tapi kemudian lembaga kitab Indonesia itu menerjemahkan bumi, ya, itu urusannya dia lah. Kalau di dalam bahasa Ibrani, gen itu sebenarnya taman ya. Nah, jadi di sini diterangkan ada 7 Tuhan yang berupa roh yang kemudian tersebar ke bumi, kata kitab mereka. Jadi tidak ada keraguan bagi kita untuk mengatakan bahwa Tuhannya pendeta Petro itu hanya satu, tapi lebih dari satu. Bahkan kalau dikatakan 3, lebih dari 3. Kok bisa kayak begitu, Bang Suma? Ya jelas, karena Tuhan mereka itu roh. Di dalam pengajaran pewarta Yohanes, ya, pewarta Yohanes menuliskan di dalam tulisannya Yohanes 4 nomor 24 dikatakan Theos itu adalah pneuma, Theos itu adalah roh.
Nah, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini kalau didengar lagi sama si Bom-Bom in the gang, ini panas lagi nih, emosi lagi nanti. Padahal ini kan yang memancing saya untuk membuka aib kan Pendeta Petro tadi yang ngaku S2 ingin membuktikan bahwa Tuhannya umat Islam itu bukan satu tapi lebih dari satu. Tapi kalau kayak gini gimana ceritanya? Bang Suma lebih paham Bible-nya. Kan sakit hati jadinya kan? Yohanes 4 nomor 24. Nah, di situ diterangkan bahwa theos kita itu adalah ruah. Theos kita itu adalah roh. Ya. Kalau theos itu ruah dalam perspektif bahasa Ibrani, berarti theos itu adalah angin, theos itu adalah udara, theos itu adalah kekuatan. Ya kan gitu ya. Nah, kembali kepada Wahyu 5 nomor 6 itu. Di situ diterangkan dengan jelas dalam bahasa original teks kitab mereka bahwa aisinta hepta pneumata tou theo tou theo. Jadi bukan merujuk kepada apa ya? Bukan merujuk kepada ilah-ilah kecil atau sembahan-sembahan di samping daripada sembahan mereka. Bahkan kalau kita melihat di dalam bahasa Inggris, jelas di situ diterangkan dengan huruf God. God. Ya, berarti merujuk kepada theos. Merujuk kepada theos, merujuk kepada Bapa. Itulah ketujuh roh Bapa. Berarti Bapa itu memiliki 7 roh. Jadi kalau dikatakan kami tidak menyembah Tuhan satu, tapi kami tidak menyembah 3 Tuhan. Kata Estra Soru, ya saya barusan nonton film dia, lucu kali dia ya. Kata Estra Soru, siapa bilang Tuhan kita itu 3, kata Estra Soru. Tuhan kita itu 1, Tuhan kita itu esa. Coba lihat dalam Yesaya 6 nomor 4 kata dia. Dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu satu. Tuhan kita Allah, Tuhan itu esa, kata dia kan. Estra Soru tidak mampu kemudian membuktikan bahwa Tuhannya satu. Kenapa? Karena ada yang terbuat dari manusia, ada dari bentukan burung merpati, kemudian ada bentukan roh. Nah, apesnya ternyata kita mampu membuktikan bahwa Tuhanmu dalam bentukan roh itu bukan cuma 1, tapi 7. Jadi Trinitas itu kabur, hilang dia. Trinitas itu lagi-lagi error. Karena ternyata roh yang masuk ke Yesus 1. Nah, yang ke-6 ini masuk kemana ini? Kan katanya di dalam kitabnya Lembaga Bible Indonesia, di situ diterangkan, aku melihat di tengah-tengah tahta. Jadi ini tahta Tuhan ini. Di tengah tahta Tuhan itu ya ada 4 makhluk. Nah, coba. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah makhluk itu lagi, di tengah-tengah tahta itu lagi, ya ada tua-tua. Nggak tahu apa ini tua-tua ini maksudnya apa? Nggak ngerti saya. Ada tua-tua, mungkin maksudnya ketua-ketua ya, ketua-ketua Tuhan-Tuhan yang ketua-ketua yang nanti menghakimi orang Yahudi kali ya. Ada tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Jadi di sini ada binatang yang mereka sebutkan seekor anak domba. Kalau dikatakan ini Tuhan, harusnya kan setuhan anak domba. Atau kalau ini adalah orang kan seorang anak domba. Tapi ini seekor anak domba. Nah, ini lucu nih. Kalau seekor anak domba berarti di atas tahta itu ada binatang yang berbentuk domba. Ini loh, kok bisa begitu Bang Suma? Lah ini kan pernyataan penulis ya kan, bukan pernyataan saya. Pernyataan penulisnya kan jelas di situ dikatakan bahwa aku melihat. Dia yang melihat, bukannya Bang Suma yang melihat. Dia ceritakan aku yang melihat. Aidon, aku yang melihat. Maka kemudian aku yang berkata, kai aidon en mesotau tronong. Aku yang berkata, aku yang melihat. Kan begitu, jelas ya. Jadi bukan Bang Suma yang melihat, bukan Bang Suma yang ngarang, bukan Bang Suma yang kemudian menyatakan sesuatu yang keliru. Ini tertulis di Bible-nya mereka, Wahyu 5 nomor 6. Aku penulis kitab mimpi atau kitab Wahyu, ya. Aku melihat nih, bukan Kristen, tapi aku penulis kitabnya. Penulis kitabnya Kristen melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti domba yang telah disembeli. Wow,
Jadi ya kalau misalnya dikatakan Bang Suma ngarang, ya tanyalah kepada penulisnya, karena penulisnya, pengarangnya yang mengatakan itu. Aku penulis Wahyu 5:6 melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli. Nah, yang aneh lagi, penulisnya melihat bahwa domba itu bertanduk 7, bermata 7. Seram nggak? Ya seram lah. Serem, Makanya Bang Suma, serem. iya seram. Makanya Pendeta Petro yang ngaku S2 bisa bahasa Arab, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa asumsi, bisa bahasa tipu-tipu, kabur. Kabur dia, ya. Aku melihat. Jadi saya penulis Bible, kitab-kitab yang dianggap suci oleh teman Kristen. Aku melihat kitab apa? Aku melihat ya binatang seperti binatang bertanduk 7 berupa domba yang sudah disembeli, bermata 7, bertanduk 7. Wow, keren ini. Dan itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Nah, ada 7 roh Theos, roh dewa, roh Bapa yang diutus ke bumi. Ya, coba kita lihat. Yang satu masuk ke Yesus. Sehingga Kristen-Kristen di Indonesia ini bersikuku Maria melahirkan Tuhan. Karena di dalam diri Yesus, yang manusia itu ada roh Tuhan. Nah itu, ada satu roh masuk ke Yesus. Nah yang saya curiga ini, yang 6 ini masuk ke mana? Jangan-jangan yang masuk ke ini, ke Rudi Yohanes, kemudian satu lagi masuk ke Paul Song, satu lagi masuk ke Saipudin Ibrahim, satu lagi masuk ke Joshua Teu, satu lagi masuk ke mana ini, ke Luga Tembunan. Nyasar ke pengucat-pengucat itu Bang Suma. Ya, satu lagi masuk ke Bom-Bom. Allahu alam bisawab. Saya tidak ngerti lah ini agama. Aduh, nauzubillahi min zalik. Dia katakan Tuhan kita lebih dari satu berdasarkan kata fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Padahal ayat ini menerangkan tentang penciptaan Allah itu ya sempurna di atas segala-galanya. Sempurna di atas apa yang mereka kemudian sangkakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Lalu kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran kita ini ya, sangat-sangat sempurna di dalam proses penciptaan. Kalau kita melihat dari surah Al-Mu'minun ya, sahabat, Allah menerangkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Masya Allah. Di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW itu belajar bahwa ketika orang itu makan buah, ketika orang itu makan daging, ketika orang itu makan sayur-sayuran, makan ikan, saripati makanan yang mereka makan itulah yang kemudian berubah menjadi air mani. Masya Allah. Mengajarkan kita makan mangga, makan pepaya, makan pisang, ya makan tomat, makan cabai. Semua saripati ini berasal dari tanah. Ikan juga demikian. Ikan itu makan lumut-lumut yang berasal dari tanah. Semua. Jadi Al-Quran itu begitu indahnya ya Allah. Masya Allah. Harusnya Petro ini sadar, tapi mungkin mana sadar lawang makanannya yang menjijikkan semua. Lalu kemudian ayat ini menerangkan tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Ya, Dek, taruh aja situ, Dek, bentar ya. Kita luruskan dulu fitnahan serigala berbulu jangkrik. Serigala berbulu landa si Petro. Makasih. Nah, di situ dikatakan tsumma ja'alnahu nutfah. Wah, indah sekali ini. Nutfah itu berbicara mengenai apa ini istilahnya ya? Nutfah ini semacam apa benih, ya? Bang, benih. Iya, benih, betul. Nah, inilah yang kemudian biasa kita sebut dalam ilmu kedokteran sperma ya kan? Di mana Roma 1 nomor 3 dikatakan Yesus itu berasal dari sperma Daud. Berarti Yesus itu berasal dari benih Daud. Berarti dia berasal dari benih manusia. Petro. Nah, lalu kemudian minta Bang Juma. ya, gimana?
Lutfa itu lintah. Iya, tersimpan seperti Iya. air mani lah, itulah yang diterangkan ya, Mani. seperti lintah. Kemudian diterangkan di ayat ke-14-nya dalam surah Al-Mu'minun ini. Nah, inilah kemudian, aduh, jadi nggak enak saya di sini ada guru akar kata bahasa Arab, gila benar. Untung si Petro kabur duluan ya. Jadi karena saya ada guru Al-Quran sini, guru privat saya, ya saya nggak usah bahas Al-Quran dulu. Kita masuk ke Wahyu 5 nomor 6. Sedikit lagi ya sahabat, sebelum serigala lain masuk. Oke. Nah, di Wahyu 5 ini kan sudah nyata sekali ya kan. Wahyu 5 ini jelas. Aku melihat. Siapa aku? Penulis kitabnya Bible. Kalau Kristen kemudian menolak Tuhan kami itu lebih dari satu, ya harusnya komplain terhadap penulis Bible ini. Aku melihat. Nah, siapa yang melihat aku? Lu siapa? Pengarang, penulis Bible. Penulis kitab Wahyu. Berarti kamu adalah nabi. Kau adalah rasul. Karena kamu melihat di dalam Bilangan 12 nomor 3. Jika di tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan berbicara kepadanya melalui mimpi. Nah, melalui penglihatan. Nah, di sini pengarang Wahyu mengatakan aku melihat. Berarti melalui penglihatan. Apa yang dia lihat? Dia melihat sosok roh-roh bertanduk 7, bermata 7, dan itulah ketujuh. Itulah ketujuh. Ketujuh itu dalam bahasa Yunaninya apa? Ketujuh. Ketujuh itu bahasa Yunaninya harus dikatakan kepada mereka bahwa yang dikatakan kemudian di dalam bahasa Indonesia ketujuh, di dalam bahasa Ibrani disebutkan kerata hepta. Itulah ketujuh. Ya. Hepta itu 7. Berarti kalau 7 berarti bukan 1 ya kan? Sementara Yohanes 4 nomor 24 dikatakan Tuhan itu roh. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, roh itu 7. Roh Tuhan kita ada 7. Dan ketujuh roh itu diutus ke bumi. 1 masuk ke Yesus, ke-6-nya kemana? Ke Petrus 1. Allahu Akbar, Masya Allah. Lalu kemudian kalau kita ingin menyandingkan ya, kalau kita dialog ilmiah ceritanya ya kan sahabat-sahabat. Ini kok saya jadi monolog, nggak apa-apa lah. Al-Quran yang dibawa oleh penyesat Petro tadi, serigala berbulu jangkrik, kok jangkrik, berbulu landa, si Petro yang ngaku sebagai S2 ke saya. Saya ini S2 semua, kau jangan macam-macam sama aku, kata dia. Nah, kita kemudian melihat apa yang tertuang di dalam kitab Ayub. Nomor 10, nomor 11, ya fokus saja ke nomor 10. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Ya, seperti keju, seperti panir. Aduh, gila. Ya, tapi ya teman-teman kita nggak ngerti ya mana yang benar ya. Karena di dalam terjemahan 1985, setahu saya selama saya belajar tentang kitabnya mereka orang ini, di situ diterangkan begini. Kau mungkin kan ayahku yang menjadikan aku dan kau besarkan aku dalam rahim ibu. Sama nggak kira-kira terjemahannya tuh? Jadi di dalam kitab Kristen terjemahan BIS tahun 1985 diterangkan begini. Kau mungkin kan ayahku menjadikan aku dan kau besarkan aku dalam rahim ibuku. Nah, itu terjemahannya di dalam kitab BIS. Sementara di dalam TB, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Nah, kalau di terjemahan lama lain lagi. Bukankah engkau sudah menuangkan aku seperti air susu dan membekukan daku seperti panir? Kalau di BIS, kau mungkin ayahku menjadikan aku dan kau besarkan aku dalam rahim ibu. Aduh, nyambungnya di mana ini? Nah, yang benar yang mana coba? Kita mau lari ke original teks, kitabnya mereka dalam bentuk original teks nggak ada. Gimana itu? Pusing kan? Allahu Akbar, Masya Allah. Ya udahlah sahabat-sahabat sekalian, kita sudahi aja lah. Pendeta Petronya udah kabur. Yang pasti tuduhan terhadap Allah bahwa umat Islam itu banyak, itu kita sudah bantahkan. Dan sedikit kita memberikan wejangan kepada teman-teman Kristen yang ada di luar sana,
bahwa keberadaan kami sebagai kristolog itu hanya untuk meluruskan segala fitnahan, ya, seperti yang Anda lihat, segala fitnahan yang kemudian dilontarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang benci terhadap ajaran agama Islam. Dan Maha Suci Allah, kita sudah meluruskan fitnahan bahwa umat Islam menyembah kepada Tuhan yang banyak, dan Tuhan Islam katanya ya mengatakan Tuhan di samping dia itu ada banyak Tuhan, dan dia adalah Tuhan yang paling baik penciptaannya, dan dikatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dengan ayat ini kemudian Petro menuduh bahwa Allahmu sendiri, Tuhanmu sendiri mengakui ada Tuhan-Tuhan yang lain, tapi dialah Tuhan yang merupakan pencipta yang paling baik. Berarti yang lainnya itu adalah pencipta yang kurang baik. Saya sudah kasih analogi sederhana tadi, sahabat. Saya ini adalah pegawai BUMN misalnya, ya misalnya. Atau saya ini atau saya ini guru dalam sebuah sekolah. Maka cuma satu kepala sekolah kan. Nah, saya katakan, ya kepala sekolahku inilah kepala sekolah yang terbaik. Apakah berarti di sekolah saya itu ada kepala sekolah yang lain? Kan enggak. Ya kan? Tapi ya si astagfirullahaladzim. Si pintar tadi itu kabur ya karena takut melihat Wahyu 5 nomor 6. Ini masih banyak dalil loh kawan-kawan, masih banyak dalil bagaimana kemudian Tuhannya datang dalam rupa api, datang dalam bentukan awan, datang bersama Abraham makan daging, makan bersama-sama. Banyak loh, ada manusia yang datang kepada Abraham di dalam Kejadian 18, datang kepada Abraham. Katanya itu juga Tuhan dia. Sayangnya Tuhan dia yang datang kepada Abraham dalam rupa manusia itu bukan Yesus. Bukan anak Maria, karena Maria sendiri belum ada. Bagaimana mungkin kemudian ada Yesus di situ, Maria belum ada, belum diciptakan. Jadi Yesus belum dilahirkan. Ajaibnya, Tuhan dalam rupa manusia yang datang kepada Abraham tanpa proses kelahiran. Tuhan yang datang kepada Maria, yang datang ke Kristen ini melalui proses kelahiran. Jadi beda ya. Jadi Tuhan datang ke Elia ketika Elia dalam gua. Wahai Elia, apa yang kau buat di dalam gua ini? Nah, itu ya. Tuhan juga di situ. Entah datang dalam rupa apa di situ ya. Yang pasti bahwa tuduhan Petro kita sudah bantah dan kita sadarkan dia supaya dia berhenti menjadi penyesat. Oke, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya kira cukup untuk sementara sambil kita menunggu teman-teman Kristen yang ingin bergabung dengan kita membahas tema yang lain. Kesimpulan dari saya, umat Islam harus berbangga hati karena ajaran menyembah la ilaha illallah itu diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus, tapi ajaran kemudian menyembah kepada manusia, apapun ceritanya, Yesus itu inkarnasi, Yesus itu firman, Yesus itu, yang pasti Maria melahirkan manusia. Nggak mungkin Maria melahirkan firman, nggak mungkin Maria melahirkan Bapak, nggak mungkin. Yang ada Maria melahirkan manusia. Jadi ya kita berlindung kepada Allah dari ajaran-ajaran yang mematikan akal seperti itu. Saya akhiri para sahabat, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Paling tidak kita bisa memahami bahwa apa yang kemudian Allah ajarkan melalui perantaraan Rasulullah Muhammad SAW itu kita bisa rasakan sekarang keistimewaannya dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya, ini hari ini tanggal 13 Juli 2022 saya masih ada di Medan, masih bersama dengan teman-teman saya, Adinda Ko Julius, Bang Nasution, kemudian ada juga Bang Heri Surya, ada Uco Tebas, kemudian teman-teman yang lain, ya sekedar iklan ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu di Medan pingin senapan angin untuk nembak burung, nembak babi, asal jangan nembak orang ya. Silakan hubungi Bang Heri Surya. Beliau punya tokoh, beliau punya ruko untuk spesial jualan senapan. Apa nama tokonya kemarin itu? Merpati Sport. Nah, itu Merpati Sport. Ini sekedar promosi lah, nggak apa-apa lah. Kebetulan beliau kan yang kawanin kita, ya Bapak dari yang nggak usah lah disebutkan. Pokoknya saya bangga di Medan inilah. Saya datang ke Medan ini macam artis dikawal kemana-mana, masya Allah. Pengawalnya juga bukan ece-ece loh. Pengawalnya itu, waduh, masya Allah. Ya sudahlah.
Ya, sudahlah ya sahabat. Terima kasih teman-teman Medan. Anda semua luar biasa. Saya salut. Belum lagi keluarga di Medan ini, Masya Allah. Wah, tak habis kata untuk menguraikan itu. Oke, kita akhiri dulu sahabat-sahabat. Nanti kita ini lagi. Oh, satu lagi, guru saya juga ada Syekh dari pesantren Sulu ya, Naksabandia yang ada di Deli Serdang. Masya Allah, antum luar biasa, guru besar yang begitu berkarisma, punya karama yang luar biasa, kemudian pandangannya dia terhadap kristolog begitu-begitu supel, kemudian kepribadiannya, akhlaknya, aduh, panut saya. Meleleh saya ketika saya itu berkunjung ke pesantren beliau. Ya, cabangnya ada 28 cabang seluruh Indonesia. Kemudian Masya Allah, subhanallah, saya hanya bisa memuji Allah. Segala kenikmatan dunia, harta dunia kelihatannya berkelimpahan buat beliau. Masya Allah, saya nggak bisa berkata-kata ya. Sahabat-sahabat di Medan ini luar biasa. Mulai dari syekhnya, sampai kepada teman-teman kita, para kristolog, sampai kepada ya jajanan-jajanan yang ada, makanan-makanannya, keluarga di sini, ya Allah, Masya Allah. Oke, sahabat-sahabat, saya kira cukup untuk sementara. Habis ini kita live lagi, menunggu teman-teman dari Kristen. Kita membahas masih materi yang sama, siapa Tuhan yang lebih dari satu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dedi monitor. Kang Dedi monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.